Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran tarikh kelas 4 ya. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Sekarang Nabi Muhammad yang akan pelajari sekarang yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dan asal mula nuzulul Quran ya. Kisah Nabi Muhammad sebagai seorang rasul ditandai dengan turunnya wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Kala itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 melalui malaikat Jibril. Ya, wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dan melalui malaikat Jibril. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan malam nuzulul Quran atau turunnya Quran pertama kali di muka bumi secara bertahap. Jadi, turunnya Al-Quran disebut dengan nuzulul Quran. Ya. Setelah mendapatkan mimpi, Rasulullah memutuskan pergi ke Gua Hiro untuk berdiam diri. Lalu pada malam 17 Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, melalui malaikat Jibril mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Iqra." Kemudian Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril pun kemudian menarik dan menutupi Rasulullah hingga ia merasa kepayahan. Kemudian malaikat kembali lagi kepada Muhammad dan berkata, "Iqra." Nabi Muhammad menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat menyuruh beliau membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yo, kalian hafal ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq? Nah, hafal kan? Ayo kita membaca surat Al-Alaq bareng-bareng ya, bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Setelah Rasulullah mengucapkan bacaan surat tersebut, sang malaikat pun meninggalkannya pergi. Ya, malaikat yang dimaksudkan malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah pulang dengan keadaan gelisah dan menggigil seperti demam. Ya, pada saat Rasulullah pulang ke rumah, keadaannya menggigil seperti demam. Sesampainya di rumah, beliau meminta Khadijah, istrinya, untuk menyelimutinya. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah seraya berkata, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri," kata Nabi Muhammad kepada istrinya Khadijah. Dan kemudian Khadijah menjawab, "Tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan.
selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu diri orang yang membela kebenaran. Itu kata Siti Khadijah. Jadi Khadijah malah memotivasi Nabi Muhammad agar tidak takut. Dari peristiwa itulah Nabi Muhammad dikukuhkan statusnya sebagai seorang rasul. Ya, dengan ini beliau menerima perintah menyampaikan serta mendakwahkan agama Islam, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Demikianlah pelajaran tarikh pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat bagi kita semua tentang pemahaman ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.